Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi keuangan 2 semester 4. Di sini kita ingin menjelaskan tentang hutang jangka pendek. Nah, di sini kita beranggotakan 5 anggota kelompok. Saya sendiri Hikmah Putri Watuti, dan nanti yang kedua ada Ira Aprilianti, yang ketiga ada Farah Mita, yang keempat ada Bayu Ilham Darmawan, dan yang terakhir ada Audriani Dwi Septanti. Apa sih hutang jangka pendek itu? Nah, menurut standar akuntansi keuangan, hutang jangka pendek ini adalah kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya yang dimiliki yang mengandung nilai ekonomi untuk membayar kewajiban yang muncul atas kewajiban masa lalu atau peristiwa masa lalu dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya jangka waktu seberapa pendek sih? Biasanya jangka waktunya ini selama satu periode akuntansi atau selama 12 bulan ke belakang. Nama saya Bayu Ilham Darmawan dengan NPM CB 1911010312. Kewajiban jangka pendek. 1. Kewajiban jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi dan jumlahnya pasti. 2. Kewajiban jangka pendek yang jumlahnya diestimasi. A. Provisi adalah kewajiban jangka pendek yang sudah pasti terjadi tetapi jumlahnya belum pasti sehingga dibuatlah pencadangannya. B. Konsistensi adalah kewajiban jangka pendek yang belum pasti terjadi dan jumlahnya belum pasti. Kewajiban konsistensi tidak diakui dalam laporan keuangan sehingga hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Audriani Dwi Septanti dari Institut Teknik Bekasi, jurusan Administrasi Bisnis, NPM CB 19111059. Berikut kriteria utang jangka pendek. Yang pertama, entitas mengharapkan akan menyelesaikan utang tersebut dalam siklus operasi normalnya. 2. Entitas memiliki utang tersebut untuk tujuan diperdagangkan. 3. Utang tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian utang selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Ira Aprilianti dengan NPM CB 1911100354 ingin menjelaskan beberapa jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada utang dagang. Utang dagang adalah suatu jenis pinjaman yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya pinjaman ini timbul ketika pembisnis melakukan kredit atas sebuah barang dan jasa yang dapat dijual kembali kepada konsumen. Yang kedua, ada utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek yaitu hutang yang timbul dari transaksi pemberian pinjaman bank kepada perusahaan. Hutang bank biasanya mencakup persyaratan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang dibebankan. Yang ketiga ada wesel bayar. Wesel bayar yaitu hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditornya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan. Yang keempat ada utang pajak. Utang pajak yaitu pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Saya Faramita dengan NPM CB 19111031. Saya dari kelas 19DE, ada administrasi bisnis. Saya akan melanjutkan jenis-jenis utang jangka panjang. Selanjutnya ada utang dividen. Utang dividen adalah suatu keuntungan yang secara khusus diberikan oleh pemilik usaha kepada para investor pada saat dana tersebut sudah ditanamkan dalam perusahaan. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini yaitu beban yang sudah terjadi namun sampai tanggal pelaporan masih belum dibayarkan. Biasanya beban ini timbul karena keterlambatan waktu penagihan atau bisa juga karena kesepakatan di kontrak tidak menyatakan pembayaran pada saat terjadinya beban. Selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan yang diterima di muka ini yaitu seluruh penjualan barang atau jasa yang telah didapatkan terlebih dahulu oleh pemilik usaha namun belum memberikan produk atau jasanya kepada para konsumen. Yang selanjutnya ada utang gaji karyawan. Utang gaji ini terbagi pula kepada dua, yaitu yang pertama utang gaji. Utang gaji adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan.
Kemudian yang keduanya ada iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan, serta pajak yang telah dipotong dari gaji namun belum dibayarkan. Dan yang terakhir ada uang muka pelanggan. Uang muka ini dibayarkan oleh pelanggan sebagai deposito dan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kurang lebihnya segitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.